Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari mengenai cermin cembung. Bagaimana konsep pemantulan cahaya atau pembentukan bayangan yang terjadi pada cermin cembung. Mari kalian ikuti pembelajaran ini sampai selesai. Sebagai teori singkat dari cermin cembung adalah sebagai berikut. Cermin cembung adalah cermin lengkung yang bagian luarnya dapat memantulkan cahaya. Cermin cembung disebut juga dengan cermin negatif karena jari-jari bertanda negatif. Disebut juga dengan cermin divergen atau cermin konveks. Cermin cembung bersifat menyebarkan sinar dengan istilah divergen, dan bayangan yang dihasilkan cermin cembung selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Contoh dari cermin cembung ini adalah kaca spion. Kemudian kita perhatikan gambar sebuah cermin cembung berikut ini. Kita perhatikan di sini, ini adalah merupakan sebuah gambar cermin cembung, ya. Kemudian sisi sebelah kiri menyatakan bagian depan atau bagian luar yang dapat memantulkan cahaya. Kemudian keterangannya, F menyatakan titik fokus, R menyatakan jari-jari. Nanti perhatikan kalau ada soalnya menyatakan cermin cembung, jangan lupa membuat tanda R adalah bertanda negatif. Selanjutnya kita perhatikan sinar-sinar istimewa pada cermin cembung, ya, seperti halnya cermin cekung. Sinar istimewa pada cermin cembung juga ada 3 bagian. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Kita perhatikan gambar yang berikut ini. Ketika sinar datang sejajar sumbu utama yang ini, maka akan dipantulkan seolah-olah. Kita perhatikan perpanjangan ke belakang ini seolah-olah berasal dari titik fokus F. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Perhatikan gambar yang berikut ini. Ketika sinar datang diarahkan menuju titik fokus, maka sinar ini akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga adalah sinar datang menuju pusat kelengkungan dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan tersebut. Kita perhatikan gambar berikut ini. Ketika sinar datang diarahkan menuju pusat kelengkungan R, maka sinar ini akan dipantulkan seolah-olah berasal dari jari-jari atau pusat kelengkungan R. Kemudian kita perhatikan persamaan yang berlaku untuk cermin cembung. Yang pertama adalah hubungan jarak fokus dengan jari-jari kelengkungan. Jari-jari kelengkungan R sama dengan 2F atau F sama dengan R/2 dan R bertanda negatif. Yang kedua adalah hubungan jarak fokus F, jarak benda S, dan jarak bayangan S aksen. 1 per fokus atau 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Yang ketiga, perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan M adalah harga mutlak dari perbandingan S aksen terhadap S atau harga mutlak perbandingan H aksen terhadap H, di mana H aksen menyatakan tinggi bayangan dan H menyatakan tinggi benda. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Benda dengan tinggi H 12 cm berada di depan cermin cembung dengan jari-jari 80 cm. Bila jarak benda 60 cm, tentukan letak bayangan dan tinggi bayangan. Kita buat penyelesaiannya dari keterangan soal H sama dengan 12 cm. Kemudian perhatikan di sini R sama dengan tertulis 80 cm dan harus kita buat bertanda negatif. Kalau jari-jarinya adalah negatif 80 cm, maka jarak fokusnya akan sama dengan jari-jari per 2. Berarti akan sama dengan 40 cm. Dan jarak benda disebutkan di sini 60 cm. Untuk menentukan letak bayangan, kita pergunakan persamaan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Maka 1 per negatif 40 sama dengan 1 per 60 ditambah dengan 1 per S aksen, sehingga 1 per S aksen akan sama dengan negatif 1 per 40 dikurang dengan 1 per 60. 1 per S aksen akan sama dengan negatif 5 per 120. Sehingga S aksen sama dengan 120 dibagi 5 sama dengan negatif 24 cm.
Kemudian untuk menentukan tinggi bayangan, kita pergunakan persamaan menentukan perbesaran ya. M sama dengan harga mutlak perbandingan dari S aksen per S sama dengan harga mutlak perbandingan H aksen per H. Sekarang kita ambil bagian ini, sehingga S aksen per S akan sama dengan H aksen per H. Kita masukkan S aksen 24, S 60, kemudian H sama dengan 12 cm. Maka dari persamaan ini ya, kita sederhanakan dulu bilangan yang di bawah. Ini bagi 12 habis, bagi 12 ini sama dengan 5. Maka H aksen sama dengan 24 dibagi dengan 5. Maka tinggi bayangan itu sama dengan 4,8 cm. Kita perhatikan di sini tinggi bayangannya berkurang karena mempergunakan cermin cembung, sifat bayangan harus diperkecil.